Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran minggu lalu, ada yang tahu pelajaran kemarin apa? Ada yang tahu? Baik. Di sini siapa anggota kelasnya? Bambang. Andri. Andri pimpin dulu. Ihsan datang. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Absen dulu ya. Jessica. Susmita, hadir Bu. Maudia Priani. Jumardin. Hadir semua ya. Yang sakit Bu, yang sakit. Selamat Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita main game dulu. Kita main dulu. Berdiri. Di sini dengarkan angka yang saya sebut. Dengarkan angka yang saya sebut dan dengarkan angka yang saya sebut. Setiap angka yang saya sebut dilakukan dengan gerakan. Misalnya saya bilang 1. Begini, jongkok baru begini. Tiga, lompat dan bilang yes. Kita mulai dulu ya. 1, 2, 3. Dua, tiga, 1, 2. Supaya kita lanjutkan pelajarannya. Kalau tidak fokus, kalau ada yang salah, Ibu kasih maju di depan. Mulai ya. 2, 1, 3. Baik, pelajaran yang Ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu tentang membangun bangsa melalui perilaku taat
berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pentingnya taat kepada aturan, di mana dalam taat yaitu taat memiliki arti tunduk atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pemerintah dan sebagainya, dan tidak berlaku curang dan setia. Sedangkan aturan yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Islam memerintah umatnya untuk taat kepada pemimpin. Hal ini sebagaimana firman dalam surah An-Nisa ayat 4 sampai 59, yaitu karena dengan ketaatan rakyat dengan pemimpin atau selama tidak maksiat akan terciptalah keamanan dan ketertiban kemakmuran. Kompetensi dalam kebaikan, di mana dalam kompetensi dalam kebaikan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berkompetensi dalam kebaikan. Sebab dengan berkompetensi dalam hal ini akan membuat pelakunya semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan. Di mana semua orang dengan potensi dan kabar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Dan jangan sampai seorang muslim malah berkompetensi dalam keburukan, sebab hal itu akan mengundang murka Allah. Selanjutnya etos kerja. Ada yang tahu apa itu etos kerja? Ya, Bu. Etos kerja contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari seperti baik. Etos kerja yaitu bekerja adalah kewajiban setiap muslim, khususnya bagi pria. Dalam melakukan pekerjaan, Allah memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dengan giat, tekun, profesional, dan disiplin. Di sini ada beberapa cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Tentunya hal paling utama dalam meningkatkan etos kerja adalah dengan mulainya dari diri sendiri. Contohnya seperti jangan bekerja hanya untuk disuruh-suruh. Misalnya begini, Andi disuruh sama Jumardin, pergi di sana kerja. Jangan begitu, harus dari diri sendiri. Disiplin dalam waktu. Contohnya yaitu tepat waktu. Misalnya pergi ke kampus jam 7.30. Jadi kita pergi di kampus itu tidak boleh tepat jam 7.30. Harusnya kita pergi jam 7.20. Terus memiliki komitmen tinggi, konsisten dalam melakukan sesuatu. Terus jangan patah semangat, harus tetap semangat dalam bekerja.
Sini ada contoh taat pada aturan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Yang pertama, melakukan salat 5 waktu yang turut. Yang kedua, membayar zakat. Ketiga, melaksanakan puasa bulan Ramadan. Keempat, melakukan haji. Berbuat baik terhadap kedua orang tua, menjaga perbuatan yang baik dan teladan, menjaga perkataan, selalu berkata dan bertindak jujur. Baik, sini Ibu akan membagi kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 dan 3. Tugas kelompoknya yaitu merangkum yang Ibu jelaskan tadi. Habis itu presentasikan di depan suatu perwakilan yang menyimpulkan. Perwakilan satu orang maju di depan. Ibu kasih waktu 2 menit. 5 menit, 5 menit.
Baik, perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Kalian satu, dua, tiga, ini. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1, saya akan melakukan kelompok 1 menyimpulkan apa yang tadi dibahas oleh Ibu Guru mengenai membangun bangsa melalui perempuan Pak Aner dan sedang memberikan kerja. Yang pertama mengenai taat ada dua. Yang pertama yang tentu saja kita harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua perintah dan aturannya. Tidak boleh kita membantah apa yang tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita harus taat kepada pemerintah dan juga aturan-aturan bangsa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus menaati segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada kompetensi dalam kebaikan dan juga harus kerja. Tentu saja sebagai masyarakat yang baik, ketika kita menaati semua perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari aturan bangsa, tentu saja kita akan menjadi manusia yang baik karena kita telah menjauhi larangan dan juga mendekati atau menjalankan segala perintahnya. Kemudian dalam bekerja tadi Ibu telah menjelaskan mengenai etos kerja. Tentu saja yang pertama kita harus tekun dalam bekerja, kemudian kita bekerja sesuai dengan kemauan hati. Yang ketiga kita harus bekerja dengan tepat waktu. Mungkin sekian dari kelompok 1, terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 2. Ganti nama. Kalau yang lagu spill dong. Ada perwakilan dari kelompok 2. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yang pertama taat, yaitu menaati, menerima dan mengikuti perintah syariat Islam, yaitu seseorang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kompetensi dalam kebaikan, yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang ketiga, etos kerja. Bekerja dalam Islam adalah kewajiban apabila bekerja dengan tekun dan ikhlas sesuai kemauan. Terima kasih. Tahan dulu. Kelompok 3. Membangun bangsa melalui perilaku taat. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Yang kedua, kompetensi dalam kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia untuk berkompetensi dalam kebaikan, sebab dengan berkompetensi dalam hal ini akan membuat perilakunya semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, etos kerja, yaitu bekerja adalah kewajiban setiap muslim, khususnya bagi pria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah menyimpulkan dari kelompok 1 dan 3. Baik, mungkin itu saja yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya dengan ucapan billahi fisabilil haq wassabirul khairat.